Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu imam yang paling kita kenal di Indonesia adalah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini memiliki tingkat kecerdasan yang sangat luar biasa. Bayangkan saja, ketika umurnya baru 7 tahun, dia sudah menghafal Quran. Ketika umurnya 10 tahun, dia sudah diberi wewenang oleh gurunya untuk mengajar teman-temannya. Maka tidak aneh ketika terlihat antara murid dengan guru, ketika Syafi'i mengajar teman-temannya, itu umurnya selevel atau sama besarnya. Sehingga suatu ketika ada keunikan yang terjadi ketika Syafi'i lagi mengajar, dia minta izin kepada temannya, kebetulan pada waktu itu bulan suci Ramadan, dia minta izin kepada orang yang diajar untuk minum air. Sontak saja diprotes oleh teman-temannya atau orang yang diajar. Lalu kemudian Syafi'i memberikan jawaban bahwa saat ini umur saya baru 10 tahun dan saya belum wajib puasa. Anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian, yang menjadi inspirasi kita pada hari ini adalah suatu ketika Imam Syafi'i seperti biasanya menggantikan gurunya ketika gurunya lagi berhalangan. Namun ketika dia naik ke mimbar, semua ilmu yang mau diajarkan, semua pengetahuan yang mau disampaikan kepada teman-temannya, hilang semuanya. Seketika itu hilang, tidak ada yang dia ingat, blank. Sampai akhirnya Imam Syafi'i turun dari mimbar dan mengintrospeksi diri. Apa yang menyebabkan saya seperti ini? Apa yang menyebabkan semua ilmu yang saya miliki itu hilang sama sekali? Tidak ada yang bisa saya ajarkan sama sekali. Bertahun-tahun kemudian Imam Syafi'i melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain, menuntut ilmu satu daerah ke daerah yang lain. Itu yang selalu dia ingat. Apa yang menyebabkan pada waktu itu saya mau mengajar, tetapi ilmu yang saya ketahui itu hilang sama sekali. Sampai akhirnya puluhan tahun kemudian barulah dia mengetahui jawabannya. Dia mengingat suatu ketika gurunya lagi sementara mengajar, lalu kemudian Imam Syafi'i karena mungkin tergesa-gesa melintas di depan gurunya. Lalu dia melihat gurunya tanpa memberikan penghormatan, tanpa memberikan salam. Dia hanya lewat begitu saja, lalu terus melanjutkan pekerjaan atau perjalanannya. Ketika itu gurunya merasa tidak enak. Bertanya-tanya dalam hati, apa yang menyebabkan Syafi'i begitu, tidak memberikan penghormatan kepada gurunya. Apa yang menyebabkan Syafi'i berkelakuan seperti itu, yang membuat perasaannya tidak enak. Itulah kemudian yang menyebabkan semua ilmu yang dimiliki oleh Syafi'i itu diangkat oleh Allah. Itulah sebabnya semua ilmu yang dimiliki Syafi'i pada waktu itu hilang, blank, dan tidak ada yang diingat. Mari kita introspeksi diri kita, anak-anakku sekalian, teman-teman sekalian. Apakah di dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita, anak-anakku sekalian, saya dan teman-teman yang lain pernah melakukan hal yang sama? Guru kita ada di depan, lalu kita jalan begitu saja tanpa memberikan salam, tanpa memberikan penghormatan? Atau mungkin bahkan lebih dari itu. Kita kadang mencibir, kadang mencerita, di balik menceritakan aib guru kita dan lain-lain, di balik atau di belakang mereka. Tentu saja anak-anak sekalian, berkah ilmu yang diajarkan oleh guru kita itu menjadi hilang, menjadi blank. Sehingga mungkin anak-anakku sekalian yang mungkin pernah menuntut ilmu, yang pernah melakukan aktivitas, tidak lulus atau tidak apa, mungkin pernah ada yang terganjal di dalam guru-gurunya, hal-hal yang tidak baik. Untuk itu anak sekalian, mulai saat ini, mari kita melakukan selalu penghormatan kepada guru-guru kita. Ya, memberikan selalu doa-doa kepada guru-guru kita. Ya, memberikan selalu apa yang kita miliki kepada guru-guru kita sehingga kita bisa mendapatkan berkah rahmat melalui guru-guru kita dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu yang menjadi inspirasi dan introspeksi pada diri kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib. Fabi ayyi ala rabbikuma tukasiban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unggul, cerdas, berkarakter.